Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mereview mengenai materi perbandingan. Nah, sebelumnya kita kan sudah mereview materi perbandingan senilai. Hari ini kita akan mereview materi perbandingan berbalik nilai. Okay, before we begin our lesson, let's pray with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikut ini terdapat cuplikan ayat dari Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 66 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Al-an khaffafallahu ankum wa alima anna fikum du'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Nah, biar pagi kita semakin semangat, berikut ini terdapat kalimat mutiara yang isinya If the plan doesn't work, change the plan but never the goal. Artinya, jika rencana kalian tidak berhasil dikerjakan, maka rubahlah rencana kalian, tetapi jangan pernah merubah tujuannya. Jadi, kalau kalian punya rencana yang tidak berhasil dikerjakan, kalian boleh merubah strategi dari rencana kalian, tetapi jangan pernah merubah tujuan yang udah kalian tentukan. Oke, let's start studying. Misalkan di suatu padang rumput terdapat 3 kambing. Nah, 3 kambing ini dapat menghabiskan rumput selama 4 hari. Jika ditambahkan 1 kambing, maka jumlah kambing menjadi 4. Dan 4 kambing ini dapat menghabiskan rumput selama 3 hari. Kemudian, jika kambing ini ditambahkan 2 ekor lagi, maka jumlahnya menjadi 6 kambing. 6 kambing ini dapat menghabiskan rumput selama 2 hari. Dari ilustrasi ini dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak jumlah kambing di padang rumput, maka jumlah hari yang digunakan untuk menghabiskan rumput akan semakin sedikit. Oke, dari ilustrasi sebelumnya dapat kita artikan bahwa perbandingan berbalik nilai yaitu jika nilai suatu besaran bertambah, maka nilai besaran yang dibandingkan terhadapnya akan berkurang. Jadi, dalam kasus ini terjadi kebalikan nilai, yang satu bertambah dan yang satunya berkurang. Bentuk umum perbandingan berbalik nilai. Jika perbandingan A per B berbalik dengan C per D, maka dapat dituliskan A per B sama dengan D per C. Jadi ini dibalik ya, dari C per D menjadi D per C. Dengan syarat A, B, C, dan D bilangan bulat positif. Contoh soal yang pertama. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Jika peternak menjual 5 ekor kambingnya, maka dalam berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Nah, untuk penyelesaian persoalan ini tidak jauh berbeda seperti ketika kita menyelesaikan persoalan perbandingan senilai. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengidentifikasi besaran yang dibandingkan di dalam soal tersebut. Biasanya ada di kalimat pertama. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Nah, dari soal ini dapat kita ketahui bahwa besaran yang digunakan untuk perbandingannya adalah jumlah ekor. Nah, selanjutnya kita bisa menuliskan informasi penting yang terdapat di dalam soal. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 15 hari. Berarti di sini terdapat 30 ekor kambing. Dan persediaan makanannya untuk 15 hari. Nah, kemudian kita lanjut di kalimat yang kedua. Jika peternak menjual 5 ekor kambingnya, maka dalam berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Dari kalimat kedua ini dapat kita ketahui bahwa peternak menjual 5 ekor kambingnya. Ketika peternak menjual 5 ekor kambingnya, maka jumlah kambingnya sekarang menjadi berapa? Tentunya menjadi
25 karena 30 dikurangi 5 sama dengan 25. Selanjutnya, dia ditanyakan dalam berapa hari persediaan makanan itu akan habis. Kita misalkan pertanyaan ini adalah X. Untuk mencari nilai X ini, dapat kita gunakan rumus berikut ini. X sama dengan 30 dibagi 25 dikalikan dengan 15 sama dengan 18. Jadi untuk 25 ekor kambing, persediaan makanan akan habis selama 18 hari. Soal yang kedua. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 60 hari. Jika banyaknya pekerja ditambah 5 orang, maka berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, penyelesaiannya juga sama seperti soal sebelumnya. Kita identifikasi dulu dari kalimat pertama. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 60 hari. Nah, artinya di sini adalah jumlah pekerjaan dan waktu yang digunakan sebagai perbandingannya. Selanjutnya, kita tuliskan informasi-informasi penting yang ada di dalam soal. Dimulai dari kalimat pertama, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 60 hari. Berarti, jumlah pekerjanya ada 25 dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sebanyak 60 hari. Selanjutnya di kalimat kedua. Jika banyaknya pekerja ditambah 5 orang, maka berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Karena pekerjanya ditambah 5, berarti 25 ditambah 5 menjadi 30. Ingat ya, di sini ada kata ditambah, berarti dari jumlah awal kemudian dijumlah dengan 5 orang, sama dengan 30. Nah, kemudian di kalimat kedua yang ditanyakan adalah berapa waktu yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kita misalkan adalah X. Untuk mencari nilai X ini dapat kita gunakan rumus sebagai berikut. X sama dengan 25 dibagi 30 kemudian dikalikan 60 sama dengan 50. Jadi, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 50 hari. Oke, alhamdulillah usai sudah materi perbandingan hari ini. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Thank you for your attention. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.